Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, di kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita. Di kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan baru, kaidah-kaidah mengenal bid'ah. Kita akan mengenal aturan-aturannya, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah. Karena kalau kita tidak memahami sebuah aturan, baru kita mau menggolongkan itu sebuah bid'ah, maka akan rancu dan tidak akan bisa ketemu. Tentu sudah menjadi tradisi ulama dan ahli ilmu dalam membahas sesuatu itu, tidak mau dulu memasukkan sesuatu itu bid'ah dan bukan bid'ah kalau tidak dimulai dengan sebuah takrif atau sebuah definisi terminologi dulu. Jadi kalau kita membahas sesuatu lalu kita tidak berikan batasan yang dibahas itu, pastikan Pak, kita akan kacau sendiri. Maka saya menginta kepada kita yang sekalian sebagai intelek dan ahli ilmu, kalau Islam kita bahas tentu adalah pendekatannya dengan kaidah-kaidah Islam yang kita pakai. Dan kita membiasakan sesuatu, jangan kita menghukumi sesuatu itu kalau belum kita memberikan batasan lebih dahulu. Kita mulai dulu jamaah sekalian. Dan kenapa ini penting pembahasannya? Karena kalau kita lihat perangkap-perangkap syaitan, iblis Pak, itu membuat kita ini hina dan jatuh, ada 7. Tingkatan tertinggi itu syaitan mau kita jatuh dalam syirik atau kufur. Syirik atau kufur itu tertinggi itu Pak, tidak ada lagi dosa di atasnya itu. Dan yang kedua adalah masuk dalam bid'ah. Jadi bayangkan itu Pak, bid'ah itu ranking 2 itu. Tingkatannya iblis target kita. Kalau tidak bisa jatuh di syirik, tidak bisa masuk di kufur, usahakan manusia itu masuk di bid'ah. Kalau tidak bisa, baru masuk di target, dia masuk dalam dosa besar. Maka dosa besar itu masih lebih kecil dibanding dengan bid'ah. Lebih tinggi bid'ah dibanding dengan dosa besar. Baru dosa kecil. Kemudian nanti masuk pada perkara melakukan sesuatu yang mubah tapi berlebihan. Berlebih-lebihan itu juga termasuk perangkap syaitan. Maaf kalau teratur mubah, disiplin mubah, olahraga teratur, tapi tidak teratur salat berjamaahnya, itu masalah. Teratur kita pada perkara hukum mubah, tapi tidak teratur pada perkara yang sifatnya wajib, sunnah, itu termasuk Pak, kita dalam perangkap iblis. Ada yang keenam itu meninggalkan sesuatu yang utama padahal ada utama, itu juga termasuk perangkap iblis. Kalau ada amalan utama dengan ada juga biasa-biasa, maka usahakan kejar yang utama dibanding yang biasa-biasa saja. Itu iblis jemaah sekalian, menjauhkan kita dari amalan utama ya ke perkara yang tidak utama. Meskipun
dua-duanya sah dan dua-duanya boleh. Tapi kalau ada yang lebih tinggi nilainya, ambil yang lebih tinggi nilainya. Dengan bid'ah ini sesuatu yang dikatakan oleh ulama kita al-iblis. Iblis itu adalah ahabbu minal bid'ah. Lebih senang itu iblis pak pelaku bid'ah daripada minal maksiyah, daripada pelaku maksiat. Kenapa? Al-maksiyatu yutabu alaih. Orang yang melakukan maksiat itu lebih cenderung bertobat. Tapi pelaku bid'ah itu pak la yutabu alaih, agak susah bertobat kalau itu pelaku bid'ah. Nah, jamaah sekalian, kita mulai dulu kaidah awal dari pembahasan bid'ah ini. Kita tahu dulu definisinya dulu pak, takrifnya dulu. Dalam sisi bahasa Arab, karena ini bid'ah itu dalam sisi bahasa lugah artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Jadi bid'ah itu baru, bid'ah itu baru. Apa ukuran baru dan tua? Ukurannya kalau ada di masa Nabi itu namanya tua. Tidak ada di masa Nabi itu disebut baru. Jadi ini laptop adalah bid'ah dalam sisi bahasa. Ini kamera, ini bid'ah. Bapak-bapak pakai songkok itu adalah bid'ah, karena Nabi tidak pernah pakai songkok pak. Ya. Jadi ini air begini ini bid'ah ini. Ya. Ini karpet begini ini bid'ah ini. Kipas angin juga bid'ah. Ini lampu ini bid'ah ini. Ini yang begini ini bid'ah juga. Ini pakai begini bid'ah juga. Nah, semua yang baru disebut bid'ah dalam sisi bahasa. Tapi bapak-bapak, kita ini berhukum bukan berhukum berdasarkan kaidah bahasa. Ulama itu dalam menentukan sebuah hukum ada 5. Terakhir sekali itu baru bahasa itu. Nah, banyak aliran sesat yang muncul hari ini pak. Seperti aliran ini Qur'anion, bahas Quran dia bahas, tapi pendekatan bahasa dia pakai. Ada yang membahas agama ini dia tidak mau melihat, tidak ada Quran, tidak ada sunnah Nabi, langsung ke bahasa. Oh bahaya pak, bahaya. Ini aliran Al-Fattar atau aliran apa ini? Masih ada Nabi sesudah Rasulullah, karena dia mengatakan di situ wa ma Muhammadur Rasulullah, makanan Muhammadun illa aba hadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam itu pak bisa bermakna cincin dalam sisi bahasa. Jadi Nabi itu cuma dia katanya punya cincin. Padahal kalau kita sisi tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi, itu namanya khatam, hatmun, sudah penutup. Kalau orang-orang sesat itu tidak melihat itu khatam sebagai penutup, tapi cincin, maka ditangkap banyak itu yang aliran-aliran sesat karena pendekatannya hanya bahasa. Dan ini rusak pak hukum ini kalau kita hanya berhenti di bahasa. Nah, jadi kita harus melihat yang kedua, terminologi atau istilahi. Ya, terminologi atau istilah, karena disinilah nanti dibuat batasan-batasannya, pembahasan atau objek yang kita membahas. Banyak definisi ulama tentang bid'ah itu, tapi kalau saya melihat ada, kalau saya memahami pak, bid'ah itu adalah apa yang menjadi sebuah ibadah tidak ada penukilannya dari syariat, itu bid'ah. Saya ulangi, perkara ibadah yang tidak ada penukilannya dari syariat itu bid'ah. Kalau kita hanya mengatakan begini, bahwa Nabi tidak pernah kerja, ini konyol pak. Dalam sisi hukum konyol itu. Kalau tidak pernah Nabi lakukan,
Bahkan kami bisa buktikan bahwa terlalu banyak yang Nabi tidak lakukan, tetapi itu bahagian daripada syariat. Jadi Nabi itu Pak, banyak yang dia tuntut mulutnya, tapi Nabi tidak kerja. Jadi kalau kita hanya mengatakan Nabi tidak lakukan, tidak bisa Pak. Nabi itu coba lihat Pak, kapan Nabi tahiyatul masjid? Kapan Nabi tahiyatul masjid? Kapan Nabi sunnatul udu? Sunnah udu. Mana dalil yang mengatakan bahwa ada salah sunnah qabliyah maghrib? Pernah Nabi lakukan? Agak susah kita cari dalilnya. Tapi kan bukan cuma dikerja saja, tapi dalil itu tidak ada penurunan dari syariat. Mungkin Nabi tidak lakukan, tapi Nabi tuntun, Nabi ucapkan, Nabi katakan, itu juga syariat. Namanya hadis qauliyah, perkataan. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak ucapkan, tapi Nabi diamkan. Nabi memberi izin, Nabi tidak melakukan, tapi dia biarkan sahabat melakukan. Itu namanya hadis takririyah. Kalau ada izin dari Nabi itu tidak boleh dikatakan bid'ah. Kalau ada sahabat lakukan dan Nabi restui itu perbuatan sahabat, tidak boleh dikatakan bid'ah. Atau mungkin tidak ada ini dari Quran, tidak ada dari Sunnah, tapi kita dapati hadisnya itu samar Pak, tidak jelas. Mungkin ada dari kias, analogi sebuah hukum yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin ijma, kesepakatan seluruh kaum muslimin, tapi itu sudah dianggap baik oleh kaum muslimin. Maka susah juga kita mau katakan itu bid'ah.